bawa, kita periksakan ke petugas kesehatan, itu nanti bisa menyebabkan kesakitan ataupun kematian dari si ibu atau janin yang ada di dalam kandungannya gitu. Sebenarnya kehamilan itu kan suatu hal yang normal ya, yang fisiologis, tetapi ada saat-saat tertentu, keadaan-keadaan tertentu yang bisa menyebabkan dari yang normal tadi itu menjadi tidak normal, ada gangguan seperti itu ya. Kemudian di trimester ketiga ini itu biasanya ada banyak perubahan-perubahan atau ketidaknyamanan yang bisa dialami oleh ibu-ibu hamil ya. Ada perubahan-perubahan tertentu lah gitu, misalnya peningkatan frekuensi berkemih. Jadi biasanya kalau sudah masuk trimester ketiga, nah ada akan muncul ini keluhan si ibu hamilnya, jadi makin sering buang air kecil gitu. Itu biasanya akan muncul di akhir-akhir kehamilan, di hamil-hamil tua, yang aturannya misalnya dia sampai 8 kali dalam satu hari buang air kecil, bisa lebih, bisa nanti jalan sedikit aja kok kayaknya udah ada perasaan mau kencing gitu. Iya, karena kenapa bisa seperti itu, di situ kan janinnya sudah semakin besar ya, kehamilannya, bayi yang di dalam itu sudah semakin besar. Kemudian kan kepala itu kan ada di bawah ya, posisinya di bawah, jadi semakin turun semakin berat nanti akan menyentuh kandung kemih gitu, karena posisinya kan kandung kemih, rahim itu posisinya berdekatan gitu. Iya, jadi akan tersentuh dia gitu. Kemudian kalau untuk kondisi ini sebenarnya normal ya, normal. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan kalau terjadi seperti itu. Tetapi kalau tidak dilakukan perawatan untuk pasien-pasien yang sering buang air kecil, perawatannya maksudnya di sini untuk menjaga kebersihan ya. Otomatis kan kalau sering buang air kecil kan sering ke kamar mandi ya. Pakaiannya juga kan otomatis nanti lama-lama kan lembab ya, gitu. Atau malas lah cewek, udahlah biar aja lah di lap aja lah kayak gitu, nggak dibersihkan gitu kan. Nah, kalau itu tidak dirawat nanti bisa menjadi kondisi yang berbahaya kayak gitu, bisa nanti menimbulkan infeksi kalau tidak dibersihkan atau kalau tidak rajin mengganti pakaian dalamnya gitu. Seperti itu dia ya. Kemudian yang selanjutnya, kondisi ketidaknyamanan atau perubahan yang mungkin terjadi pada ibu hamil itu sakit di daerah punggung ya, sakit di daerah punggung. Ini kenapa? Karena perut kan semakin besar, otomatis akan ketarik ke depan nih hamilnya, perutnya berat di depan, dia gak seimbang gitu. Jadi kayak melengkung lah dia di atas pinggangnya itu ya. Jadi ini bisa menyebabkan lordosis, istilahnya lordosis yang berlebihan, sehingga posisinya punggung atas dan bagian pinggang itu akan sakit gitu. Namanya sudah semakin ketarik ke depan, ketarik ke belakang, kan semakin sakit lah pinggang ini gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah hiperventilasi dan sesak nafas. Jelas ya, karena terjadi peningkatan metabolis selama kehamilan dan akan meningkatkan karbon dioksida, sehingga ibu hamil itu butuh lebih banyak lagi oksigen. Makanya gitu, bernafas nanti akan semakin dalam, semakin sering. Supaya apa? Iya, supaya apa? Supaya oksigen itu tetap tercukupi di dalam tubuhnya, karena sudah lebih banyak karbon dioksida di dalam tubuhnya gitu. Kemudian ada lagi karena semakin besar tadi kehamilan, makin besar kehamilan kan makin nyesak dia ke atas, makin ditekannya paru-paru, diafragma, didorongnya ke atas, otomatis sesak gitu. Kemudian kondisi yang selanjutnya terjadi bengkak ya. Ada bengkak pada kaki kan, kadang kayak gitu, udah hamil-hamil tua kayaknya ibu hamil itu mau besar semua ya kan.
kakinya besar, tangannya besar, kadang hidungnya pun ikut besar. Hidungnya, bibirnya pun semuanya ikut membengkak dia gitu. Nah, kalau tidak disertai dengan pusing atau tidak disertai dengan tekanan darah yang tinggi, itu biasanya masih kondisi yang normal untuk ibu hamil. Karena terjadi apa? Terjadi agak tidak lancar jadinya peredaran darah, karena itu tadi semua terjadi penekanan, terjadi membesar di sana sini gitu. Bisa juga muncul varises ya. Varises pada ibu hamil di kakinya tuh kadang muncul dia besar-besar kayak cacing apa di situ di daerah betis. Nah, itu juga bisa terjadi. Kemudian selanjutnya nyeri pada ulu hati. Ya, nyeri pada ulu hati itu biasanya muncul sekitar awal-awal hamil ke 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan itu sudah mulai kayak nyesak dia di ulu hatinya gitu. Ini bisa disebabkan karena sudah mulai sempit ruang di daerah perut ya. Karena sudah disesak oleh si janin itu, udah dinaikkan semua ke atas. Jadinya ketekan juga ulu hati. Gitu dia. Kemudian ada karena peningkatan hormon progesteron namanya. Jadi semua otot-otot polos yang ada di dalam tubuh itu jadi rileks dibuatnya. Nah, ini juga akan berpengaruh ke sistem pencernaan. Jadinya banyak ibu-ibu hamil, apalagi khususnya yang trimester ketiga, agak susah dia BAB gitu. Karena tadi itu otot-otot polosnya itu yang untuk mengkontraksi, yang untuk mendorong kotoran keluar itu jadi agak lambat kerjanya. Jadi rileks dia, makanya berefek ke konstipasi atau susah buang air besar gitu. Kemudian kalau konstipasi ini sering terjadi, ini nanti akan mengakibatkan fesesnya jadi keras. Kalau fesesnya keras kan otomatis akan memancing untuk mengedan ya. Nah, kalau udah sering mengedan BAB itu kan akan berefek ke timbulnya ambeien. Nah, akan membengkaklah anus ya. Kalau terus terjadi penekanan, udahlah terjadi penekanan dari rahim, dari janinnya, ditambah lagi penekanan dari si ibu mengedan karena susah buang air besar gitu. Nah, iya. Mm-mm. Mm. Iya. Nah, iya. Jadi yang pertama kan kita lakukan pencegahan dulu supaya itu tidak terjadi. Makanan dululah yang kita atur ya. Jadi harus tinggi serat ya. Tinggi serat itu bisa ya makan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian cukup mengkonsumsi air putih ya atau cairan ya, minimal 10 gelas lah ya, 10 gelas dalam satu hari. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Makan buah yang mengandung serat. Yang paling gampang didapat itu pepaya. Nah, pepaya. Jadi sebisa mungkin kalau nggak bisa agak mahal buah-buah yang lain, pepaya aja nggak apa-apa. Gitu. Itu akan cepat sekali untuk membantu melembekkan ya, melembekkan kotoran gitu. Nah, kalau sudah terjadi konstipasi nih kan kadang nggak bisa kita prediksi, rupanya sudah keras saja ini. Nah, itu nanti bisa minta tolong ke petugas kesehatan lah supaya bisa nanti dibantu untuk mengeluarkan gitu. Kalau sudah keras sekali ya jangan dipaksa pula, nanti dipaksa BAB bisa ambeien. Ambeien nanti dikhawatirkan kan pecah pembuluh darah yang ada di anus itu lebih berbahaya gitu. Jadi jangan dipaksa. Kalau memang ada kendala seperti itu ya ke petugas kesehatan supaya bisa dibantu
untuk mengeluarkan. Seperti itu dia. Oke. Oke.